Saudara dan saudari, Shalom. Apa kabar Anda hari ini? Harapan saya Anda sekeluarga dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Tentu saja di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudara, sekarang kita sampai pada pertemuan yang ketiga. Di pertemuan pertama kita sudah berjumpa dengan subtema kasih Allah yang menggerakkan evangelisasi diri. Kemudian di pertemuan kedua kita sudah berjumpa dengan kasih Allah menggerakkan pertobatan. Nah, di pertemuan yang ketiga ini kita berjumpa kembali dengan subtema kasih Allah menyelamatkan. Baik saudara-saudara, mari kita lanjutkan. Nah, sebelum kita masuk pada inti, karena saya hanya akan langsung pada bagian penjelasan teks atau pendalaman teks yang dilanjutkan dengan pendalaman penjelasan teks, maka sebelum itu saya akan memulai dari latar belakang penulisan tentang kitab Nabi Yoel ini. Nah, kalau Anda membaca kitab suci dari Perjanjian Lama terkhusus pada Nabi Yoel, dan Anda sedikit melihat tentang sejarah bagaimana Nabi Yoel itu muncul, ketika Raja Salomo turun tahta, kerajaan Israel itu terbagi dua. Kerajaan Israel di utara dengan ibu kota Samaria, dan kerajaan Yehuda di selatan dengan ibu kota Yerusalem. Nah, saudara-saudara, ketika tahun 722 sebelum Masehi, Israel utara dihancurkan oleh kerajaan Asyur, atau dalam hal ini kerajaan Babel. Kerajaan Babel itu, kalau Anda baca yang teks yang sebelumnya, ikut pendalaman yang sebelumnya, ibu kota dari kerajaan Asyur itu adalah yang kita sebut sebagai kota Niniwe. Kota yang besar itu kota yang paling berdarah di dalam Alkitab. Nah, kemudian di tahun 609, sekitar 609 sampai 598 sebelum Masehi, Yerusalem yang berada di bagian selatan diserang oleh Raja Nebukadnezar yang kedua, dan di tahun 605 merupakan masa pembuangan Israel yang pertama. Jadi komplit sudah, saudara-saudara. Kerajaan utara juga sudah dihancurkan pada tahun 722, dan kerajaan di Israel selatan juga sudah dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar pada tahun 609 sampai 598. Dan di sini masa pembuangan Israel yang pertama adalah tahun 605. Nah, kemudian berlanjut saudara-saudara, pada tahun 597 terjadi masa pembuangan yang kedua bagi bangsa Israel, yang ini dilakukan secara besar-besaran. Kita tahu bahwa Nabi Yehezkiel itu adalah salah satu dari nabi besar ada di dalam pembuangan tahap yang kedua ini yang disebut sebagai pembuangan besar-besaran. Lalu kemudian pada tahun 539, kerajaan Babel itu jatuh ke tangan Persia. Anda tahu bahwa kerajaan Babel ini kerajaan yang sangat besar, tetapi ternyata akhirnya dikalahkan dan jatuh ke tangan kerajaan Persia Media pada tahun 539. Nah, di dalam penguasaan kerajaan Persia Media inilah terjadi perubahan di mana bangsa Israel ini dipulangkan ke negerinya. Nah, kita tahu di sini pada tahun 537 sebelum Masehi terjadi pemulangan bangsa Israel yang pertama, yang terjadi ketika pemerintahan Raja Kores atau Raja Cyrus yang kedua. Nah, pemulangan ini dilanjutkan sampai pada masa Artasasta, yaitu sejak tahun 537 sampai 444 sebelum Masehi. Jadi, sebenarnya proses pemulangan bangsa Yahudi dari pembuangan itu terjadi pada tahun 537 sampai 444 sebelum Masehi. Nah, pasca pemulangan bangsa Israel inilah, di tahun 400-an inilah karya Nabi Yoel dimulai. Jadi saudara-saudara, seperti itu sejarah singkat bagaimana karya Nabi Yoel itu dimulai. Saya memberikan ini karena di pertemuan keempat berikutnya masih akan berlanjut dengan kitab Nabi Yoel ini. Sehingga saya berpikir bahwa semestinya Anda mempunyai sejarah singkat, pengetahuan sejarah singkat tentang latar belakang munculnya kitab Nabi Yoel ini.
Baik, saudara-saudara, mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Gambaran umum tentang kitab Nabi Yoel. Di gambaran umum ini saya berikan 4 poin. Nabi Yoel, ya, nama lengkapnya adalah Yoel bin Petuel. Itu berarti bahwa Nabi Yoel itu adalah anak dari seseorang yang bernama Petuel. Sama juga dengan Yunus. Yunus bin Amittai, itu artinya Yunus anak Amittai. Jadi seperti itu, saudara-saudara, sebagai tambahan pengetahuan bagi kita dalam rangka pendalaman kitab suci ini. Kemudian, poin yang kedua, tema besar dari kitab ini adalah Hari Tuhan yang besar dan mengagumkan. Hari Tuhan akan datang kepada bangsa Israel setelah melalui masa-masa pembuangan, dan itulah yang menjadi latar belakang penulisan kitab Nabi Yoel ini. Nabi Yoel hidup diperkirakan dan berkarya setelah kembalinya bangsa Israel dari pembuangan, dan berkarya sekitar tahun 400-an. Kemudian kitab Yoel menceritakan tentang bencana yang menimpa Israel. Bencana yang menimpa Israel itu dilatar belakangi dengan masa pembuangan, lalu kemudian digambarkan dengan belalang yang memakan sumber-sumber makanan dari bangsa Israel. Nah, di dalam kitab Nabi Yoel ini juga dijanjikan tentang kemakmuran yang akan diberikan kepada bangsa Israel. Tetapi ada syaratnya, harus ada pertobatan. Jadi bangsa Israel akan memperoleh kemakmuran, tapi syaratnya adalah pertobatan. Nah, saudara-saudara, itulah sedikit pengantar tentang kitab Nabi Yoel. Sekarang kita akan masuk pada bagian inti dari pendalaman teks. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, ada 4 pertanyaan pokok yang akan menjadi kajian kita dalam proses pendalaman kitab suci sebagai bagian dari pendalaman materi BKSN tahun 2023 ini. Baiklah saudara-saudara, tanpa membuang-buang waktu, mari kita langsung masuk pada inti pendalaman teks, kemudian saya akan masuk pada penjelasan tentang teksnya. Mengapa Nabi Yoel mengajak umat Israel bersukacita? Nah, saudara-saudara, nubuat Nabi Yoel ini dibuka dengan ajakan untuk bersukacita. Alasannya adalah kehadiran Tuhan itu sendiri. Bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Tuhan hadir dan telah melakukan sesuatu demi kepentingan umatnya. Tuhan juga akan menyelamatkan mereka. Sebagaimana tadi di latar belakang pendahuluan tadi saya memberikan bagaimana menderitanya umat Israel yang sumber-sumber makanannya habis dimakan oleh belalang, yang menggambarkan bagaimana menderitanya umat Israel ketika masuk ke dalam masa-masa pembuangan. Nah, ketika selesai masa pembuangan itu, Allah menjanjikan sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Yoel ini, bahwa Allah kini akan hadir di tengah-tengah umat Israel. Tuhan akan menyelamatkan mereka. Keselamatan ini dipahami sebagai pemulihan. Tuhan memulihkan bangsa Israel. Memulihkan berarti bahwa Allah akan mengganti segala sesuatu yang hilang dari antara bangsa Israel. Apa yang telah rusak akan diperbaiki, dan apa yang telah hilang akan digantikan oleh Allah. Nah, saudara-saudara, mari kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami kerumitan-kerumitan di dalam kehidupan kita sehari-hari, adakah kita melihat bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan kita hanya sekedar melihat penderitaannya, dan kita tidak pernah merasakan bahwa Allah akan senantiasa hadir di dalam hidup kita, baik itu kehidupan kita yang dalam keadaan suka maupun di dalam keadaan duka. Menjadi peringatan kepada kita yang hidup di zaman ini. Di dalam kehidupan kita yang menderita, baiklah bahwa kita senantiasa mau merasakan bahwa Allah hadir dan menyertai kita di dalam penderitaan kita, dan Allah akan memulihkan segala sesuatu yang kurang dari kehidupan kita.
Di sini dikatakan bahwa Allah akan memulihkan apa yang hilang dari kita dan akan memperbaiki apa yang sudah rusak. Jadi jangan menganggap bahwa ketika menderita, kita akan menderita sendirian, tetapi sadarilah bahwa Allah akan mengganti penderitaan kita, memulihkan penderitaan kita. Tetapi saudara-saudara, ingatlah bahwa semua itu bisa terjadi hanya jika ada pertobatan di dalam diri kita. Baik, mari kita masuk ke bagian yang berikutnya. Umat Israel diajak oleh Nabi Yoel untuk memiliki harapan di tengah kesulitan dan persoalan hidup mereka. Mengapa, saudara-saudara? Mari kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mengalami penderitaan, kita fokusnya pada semua kesulitan-kesulitan. Kita hanya melihat segala sesuatu yang sulit di dalam kehidupan. Dan kita kadang-kadang berlupa bahwa ada sesuatu dari kehidupan kita yang semestinya kita syukuri. Nah, disinilah Nabi Yoel mengajak umat Israel, termasuk juga mengajak kita sebagai umat yang beriman. Marilah kita bersyukur atas kehidupan yang kita peroleh sampai pada saat ini. Bahwa derita itu ada di dalam kehidupan kita, ya. Tetapi di tengah-tengah kesulitan itu, di tengah-tengah derita itu, masih ada yang tersisa yang patut kita syukuri. Apa yang patut kita syukuri itu? Itulah kehidupan yang masih kita peroleh hingga saat ini. Bahwa kita memang menderita adalah sesuatu yang memang tidak dapat kita sangkal. Tetapi di balik penderitaan itu masih ada harta yang kita miliki, yaitu adalah kehidupan itu sendiri. Dan kehidupan itulah yang patut kita syukuri. Di poin yang kedua ini dikatakan, harapan terungkap dalam sebuah keyakinan bahwa Tuhan akan mengirimkan hujan. Kalau Anda perhatikan di situ hujan dikasih tanda petik. Hujan ini menggambarkan datangnya keselamatan, datangnya pengharapan berupa kehidupan-kehidupan yang baru di mana Tuhan akan memberikan kesejahteraan lahir batin kepada kita. Ia akan membalikkan kekeringan, penderitaan yang kita alami di masa-masa saat sekarang ini. Ingatlah bahwa kekeringan itu akan digantikan dengan kemakmuran yang berlimpah seperti gandum, anggur, dan minyak. Anggur, gandum, dan minyak ini untuk masa sekarang ini dilambangkan untuk memberikan gambaran tentang kesejahteraan kehidupan ekonomi yang boleh kita alami pada masa-masa sekarang ini. Tetapi sekali lagi saudara-saudara, semua itu hanya boleh didapat apabila ada pertobatan dan kita kembali kepada Tuhan. Baiklah saudara-saudara, mari kita lanjutkan. Apa janji Allah kepada Israel ketika mereka berada dalam kesulitan dan susah? Allah berjanji kepada Israel, Aku akan memulihkan kepadamu. Ini berarti bahwa Tuhan akan mengganti segala kerugian yang diderita oleh umat Israel. Nabi Yoel menggunakan serangan belalang untuk menggambarkan serangan pasukan musuh kepada umat Israel, baik itu kepada Israel di bagian utara maupun kepada kerajaan Yehuda di bagian selatan yang ibu kotanya Yerusalem. Segala penderitaan yang dialami oleh kerajaan Israel ini akibat pendudukan bangsa Babel akan digantikan oleh Tuhan sendiri. Berbagai kemakmuran akan diberikan kepada umat Israel sebagai tanda bahwa betapa Tuhan mencintai bangsa Israel. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Kita yang hidup di zaman ini, Tuhan juga akan memberikan kesejahteraan bagi kita sebagai umat yang sangat dicintai oleh Tuhan. Kehancuran dan penderitaan inilah yang dimaksud dengan kerugian akan dibayar dan dipulihkan oleh Tuhan. Kerugian itu adalah penderitaan dan bayaran itu adalah kesejahteraan yang diberikan oleh Tuhan kepada umat Israel, pun kepada kita yang hidup di zaman ini, yang hidup di jalan Tuhan setelah mengalami penderitaan-penderitaan di dalam kehidupan kita. Pemulihan yang diberikan Tuhan akan jauh-jauh lebih besar daripada sekedar penderitaan yang kita alami. Dan selanjutnya saudara-saudara kita sampai pada poin yang terakhir, poin yang keempat.
Apa tujuan Allah memulihkan keadaan umat Israel? Nah, kalau Anda lihat di sini, ada 3 poin penjelasan, tetapi sebenarnya hanya satu, saudara-saudara. Apa tujuan Allah memulihkan keadaan umat Israel? Yang Allah inginkan adalah umat Israel menyadari bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan menginginkan agar bangsa Israel menyadari bahwa Tuhan itu senantiasa menyertai mereka sekalipun di dalam masa-masa penderitaan mereka. Nah, apabila kita bawa di dalam kehidupan kita sehari-hari, bagi kita umat yang hidup di zaman ini, apakah kita juga senantiasa merasakan bahwa Tuhan selalu menyertai kita? Tidakkah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali mengatakan bahwa Tuhan itu sudah meninggalkan kita? Peringatan kepada umat Israel dan memulihkan umat Israel baiklah juga menjadi peringatan bagi kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, penyadaran kepada umat Israel ini baiklah juga menjadi penyadaran bagi kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan Allah menginginkan agar kita tahu, agar kita sadar bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Itulah inti dari poin yang keempat. Nah, saudara-saudara, di bagian akhir dari pertemuan yang ketiga, baiklah saya akan memberikan kesimpulan pendalaman ini. Dari 4 poin yang kita bahas di dalam pertemuan ini, semuanya berakhir pada kasih Allah yang menyelamatkan. Di dalam 4 poin yang kita bahas tadi, kalau disimpulkan, pada akhirnya kita akan menemukan bahwa kasih Allah yang senantiasa menyertai kita di dalam penderitaan maupun kesenangan kita, pada akhirnya kita akan merasa bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang menyelamatkan. Nah, demikian saudara-saudara pertemuan kita yang ketiga ini. Saya berharap Anda sebagai fasilitator dapat menemukan tambahan pengetahuan dari apa yang saya jelaskan ini, dan dapat Anda jelaskan, dapat Anda salurkan kepada para peserta dari pendalaman kitab suci pertemuan yang ketiga ini. Demikian tambahan untuk pertemuan yang ketiga ini. Salam sehat dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.